Halo Sobat DRV, saya Dr. Rehan Maritra, spesialis kedokteran jiwa. Pernah nggak sih Sobat DRV lagi rebahan jam 10 malam, jam 11 malam, rasanya ingin tidur, tapi entah kenapa susah rasanya gitu. Dan sempat terlintas dalam pikiran, perlu nggak ya kira-kira minum obat tidur? Kita bahas yuk. Jadi, kalau misalnya susah tidur, sebenarnya itu sendiri bukan berarti Sobat DRV mengalami yang disebut insomnia. Biasanya susah tidur bisa terjadi karena beragam kondisi atau bahkan misalnya seharian itu sehabis berkegiatan penuh gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita mau mendiagnosis suatu gangguan tidur atau insomnia, itu perlu terpenuhi beberapa kriteria tertentu. Misalnya ada perubahan dari kualitas ataupun kuantitas tidur selama beberapa hari dalam seminggu, dan itu terjadi secara waktu yang berkepanjangan atau kronis. Dan biasanya perubahan-perubahan tersebut menimbulkan suatu hendaya istilahnya, atau suatu kesulitan atau perubahan dalam keseharian. Misalnya bisa menyebabkan kesulitan dalam fokus, atau misalnya terjadi permasalahan terkait dengan relasi, terkait pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Kesulitan tidur juga bisa disebabkan oleh beragam jenis permasalahan psikologis lainnya, ataupun juga beragam gangguan psikiatrik juga bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan tidur. Jadi biasanya ketika seseorang mengalami kesulitan tidur, misalnya sulit untuk memulai tidur, sulit untuk mempertahankan tidur, ataupun terbangun-bangun di malam hari, dan juga misalnya terbangun lebih awal dan sulit untuk tidur kembali. Dan ini sampai menimbulkan kesulitan gitu ya dalam menjalankan aktivitas keesokan harinya, atau rasanya sudah cukup panjang, rasanya juga lelah gitu ya dengan kesulitan tidur tersebut. Maka mungkin itu seseorang bisa mempertimbangkan untuk konsultasi dan mendiskusikan apakah kira-kira memerlukan obat tidur. Sebaiknya memang obat tidur itu tidak dibeli sendiri. Sangat tidak disarankan untuk minum obat tidur tanpa pertama-tama konsultasi terlebih dahulu dengan profesional seperti itu. Ketika seseorang sudah cukup lama menggunakan obat tidur, sebenarnya bisa tentunya untuk berhenti begitu ya. Seringkali memerlukan bantuan profesional. Ada beberapa jenis obat tidur yang mungkin dikonsumsi yang menurunkannya perlu bertahap, pelan-pelan begitu ya. Sobat DRV juga perlu ketahui bahwa obat tidur itu ada berbagai jenis gitu ya. Ada beberapa jenis yang mungkin bisa menimbulkan yang disebut toleransi, atau kondisi di mana tubuh kita memerlukan dosis dan jumlah obat yang lebih besar dari sebelumnya seiring waktu. Sehingga lama-kelamaan dosis yang sama itu mungkin tidak berpengaruh seperti biasanya. Nah, di saat-saat seperti ini yang pada akhirnya menimbulkan seseorang mungkin akan cukup kesulitan untuk bisa menghentikan penggunaan obat tersebut dan memerlukan bantuan lebih lanjut seperti itu. Seringkali di masyarakat banyak juga yang mengonsumsi obat yang sebetulnya tidak diperuntukkan untuk tidur gitu ya, tetapi efek sampingnya dapat menimbulkan ngantuk. Dan ini seringkali juga disalahgunakan untuk tidur begitu ya. Nah, apabila memang tidak dalam pemantauan yang benar, efek samping tersebut juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan pertama, dan juga bisa dikhawatirkan menimbulkan beragam jenis permasalahan lainnya. Untuk obat tidur, apabila memang minum sekali begitu, mungkin tidak langsung menimbulkan yang disebut tadi ya ketergantungan begitu. Tetapi Sobat DRV juga perlu hati-hati bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa jenis obat tidur tertentu memang perlu hati-hati dalam penggunaan dan tidak disarankan untuk digunakan dalam jangka waktu berkepanjangan, karena tadi dapat menimbulkan toleransi dan juga istilahnya dependence begitu. Hal ini yang tentu ingin kita hindari. Mungkin ada seperti tadi, ada beberapa jenis obat tertentu apabila memang sudah digunakan dalam jangka waktu lama, itu juga bisa membuat
perubahan-perubahan gitu ya dalam struktur neurokimiawi otak dan juga bagaimana tubuh merespons terhadap obat tersebut dan juga kemampuan tubuh untuk bisa tidur secara alamiah sehingga memang bisa juga ditemukan ketika seseorang sudah minum obat dalam jangka waktu lama dan kemudian tiba-tiba menghentikan, mungkin tubuhnya akan mengalami kesulitan di awal ya untuk bisa tidur secara alamiah gitu karena memerlukan waktu pembiasaan kembali untuk bisa tidur secara natural begitu. Tentu ada beragam cara untuk bisa membantu Sobat DRV yang mengalami kesulitan tidur di malam hari ya sebelum perlu mencoba dengan penggunaan obat misalnya. Ada yang disebut sleep hygiene, yaitu berbagai cara dan strategi yang bisa membantu seseorang lebih baik tidur di malam hari. Misalnya yang pertama, kita meminimalisir paparan terhadap cahaya begitu ya di malam hari agar tubuh juga mengeluarkan hormon-hormon natural yang dibutuhkan untuk bisa tidur. Seringkali di era sekarang lampu jarang mati begitu ya. Kayaknya selalu terang 24 jam sehari. Juga paparan cahaya dari gawai, dari HP, dan lain sebagainya itu juga bisa menstimulasi otak sehingga itu menimbulkan hormon yang dibutuhkan untuk tidur itu tidak keluar. Sehingga sebaiknya paling tidak 1 jam sebelum Sobat DRV mau tidur, kurangi paparan terhadap cahaya dari semua sumber. Lalu juga sebisa mungkin hindari konsumsi kafein, termasuk dari kopi di atas jam 6 malam gitu ya. Hindari juga aktivitas yang berlebih di malam hari begitu agar juga menyiapkan tubuh untuk bisa masuk ke dalam kondisi yang rileks dan mempersiapkan tidur dengan baik begitu ya. Sobat DRV juga bisa menerapkan teknik-teknik relaksasi begitu ya seperti relaksasi pernafasan, lalu juga bisa mencoba untuk tadi ya seperti ada aromaterapi, journaling juga bisa untuk menuliskan barangkali ada kekhawatiran terkait dengan tidur atau bisa juga ketika seseorang sulit tidur karena banyak pikiran, maka juga bisa membantu untuk mengeluarkan pikiran itu, menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Journaling sebelum tidur barangkali bisa membantu. Dan ada berbagai teknik-teknik yang dapat membantu lainnya. Silahkan Sobat DRV bisa mencari sendiri gitu ya, yang disebut Universal Sleep Hygiene seperti itu. Oke, Sobat DRV, sebaiknya obat tidur itu digunakan dengan pengawasan oleh profesional dan tidak digunakan secara bebas begitu ya. Sekali lagi, kesulitan tidur itu bisa dikarenakan berbagai hal, berbagai faktor bisa membuat seseorang mengalami sulit tidur di malam hari sehingga apabila rasanya ada hal-hal lain yang menyebabkan Sobat DRV mengalami sulit tidur, maka bisa sekali untuk datang ke profesional agar bisa dibahas dan dikupas tuntas. Sekali lagi, Sobat DRV, terima kasih atas perhatiannya. Boleh share video ini kepada yang kira-kira membutuhkan mendengarkannya. Dan sehat selalu, Sobat DRV.